Ada satu nama di antara cucu-cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin kalau kita menyebut cucu Nabi itu yang keingat Hasan, Husain, gitu-gitu ya. Dan dari keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Padahal ada cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari keluarga yang lain. Dan ini adalah salah satu cucu kesayangan Rasulullah SAW. Namanya Umamah binti Abil As bin Rabi. Nah, Umamah binti Abil As bin Rabi adalah putri dari Sayyidah Zainab binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Masya Allah ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menganggap Abul As bin Rabi sebagai salah satu menantu yang beliau banggakan. Jadi ayahandanya Umamah ini salah satu menantu yang beliau banggakan. Meskipun dalam hal masuk Islam dia terhitung cukup belakangan. Dan bahkan pada perang Badar, Abul As bin Rabi ini masih berada di pihak Quraisy. Masya Allah, berarti masih ikut memerangi Rasulullah dan para sahabat di dalam perang Badar. Hanya saja begini, tentang Abul As bin Rabi ini, beliau Abul As bin Rabi bin Abdi Syams bin Abdil Uzza bin Abdi Manaf bin Qusay. Jadi ketemu nasab dengan Nabi SAW di Abdi Manaf bin Qusay. Itu diceritakan oleh Nabi SAW, hadatsani fasadaqani wa'adani wa wa'adani fa'aufabi. Kata Nabi SAW, menantuku ini seorang yang kalau bicara kepadaku maka dia selalu jujur, tidak pernah berdusta. Kemudian dia juga seorang yang kalau berjanji kepadaku, dia tidak pernah mengingkarinya. Dia selalu menepati janji. Walaupun belum beriman ya. Bahkan meskipun belum beriman. Jadi mereka menikah di masa sebelum turunnya wahyu. Artinya pernikahannya masih dalam masa bahkan Rasulullah belum menjadi nabi. Dengan pernikahan yang tentu syariat pernikahan yang disebut ibunda kita Aisyah, satu di antara 4 syariat pernikahan yang ada di masa jahiliyah, yang kemudian hanya satu inilah yang kemudian lestari di masa Islam, yaitu akad dengan ada mempelai laki-laki, perempuan, ada wali, ada saksi, ada mahar. Ya, dan pernikahan mereka ini menjadi salah satu hukum, sumber hukum di dalam Islam. Karena ketika mereka kemudian sama-sama beriman dan berkumpul kembali sebagai keluarga, maka Nabi SAW tidak menikahkan ulang mereka. Oh, nggak ada akad ulang? Nggak ada akad ulang. Itu artinya kemudian sebagian ulama memberikan penjelasan, orang yang pernah menikah di zaman jahiliyahnya ketika belum masuk Islam, dengan akad yang kemudian tidak berbeda jauh dengan akad di dalam Islam, ketika mereka sama-sama masuk Islam, maka mereka tidak perlu mengulang akad nikahnya. Artinya pernikahannya tetap diakui. Pernikahannya tetap diakui. Nah, Abul As bin Rabi ini memiliki perangai atau akhlak sifat-sifat yang mirip Nabi SAW tadi. Dia seorang yang soduk, sangat jujur. Dia seorang yang amin, sangat terpercaya. Sehingga di dalam tengah masyarakat Quraisy, dia juga seperti Rasulullah, sering dititipi berbagai barang ataupun dititipi amanah atau bahkan dititipi modal-modal bisnis untuk dijalankan. Dan ini yang kemudian menjadikan ketika dia melamar Zainab radhiyallahu anha, ketika itu Rasulullah menerimanya sebagai menantu. Nah, pernikahan mereka sangat bahagia. Pernikahan mereka ketika di Makkah dikaruniai seorang putri, yakni Umamah binti Abil As bin Rabi ini. Dan ketika itu perang Badar terjadi, di mana Rasulullah sudah di Madinah, sementara Abul As belum beriman, ya, beliau masih di Mekah. Dan karena masih di Mekah, maka dalam perang Badar Kubro di tahun kedua Hijriyah, Abul As ya dipaksa untuk ikut dalam rombongan kafir Quraisy Mekah yang dipimpin Abu Jahal untuk berperang menghadapi Rasulullah SAW di Madinah. Mereka berangkat. Kalau boleh tahu, Zainabnya di Mekah bersama masih suaminya? Di Mekah bersama Abul As, belum hijrah ke Madinah. Meskipun Zainab pada saat itu sudah beriman kepada apa yang datang dari ayahnya. Nah, kemudian ikutlah Abul As di dalam peperangan tersebut, dan qadarullah ketika perang Badar berakhir, Abul As ini termasuk salah satu yang tertawan, satu yang menjadi tahanan kaum muslimin. Kan waktu itu ada 70 orang Quraisy yang tewas, dan ada pula sekitar 70 orang Quraisy yang menjadi tawanan di pihak kaum muslimin.
Maka ketika itu orang-orang pun berusaha untuk menebus keluarga mereka yang tertawan di Madinah dengan mengirimkan tebusan-tebusan yang berharga. Begitu mendengar suaminya tertawan oleh kaum muslimin, Zainab segera kemudian melepas kalungnya yang merupakan hadiah dari ayahandanya. Kalung dari Rasulullah SAW inilah yang dibawa oleh Kinanah bin Rabi, ya jadi saudaranya Abul As, dibawa ke Madinah untuk menjadi tebusan bagi Abul As yang sedang tertawan. Begitu sampai di hadapan Nabi SAW, kalung itu membuat beliau menangis karena mengingat putrinya yang pasti berduka cita, pasti bersedih hati dengan keadaan suaminya sekarang yang tertawan di Madinah. Maka Nabi SAW kemudian membebaskan Abul As bin Rabi dan mengembalikan kalung tersebut, dibawa oleh Abul As bin Rabi untuk nanti diserahkan kembali kepada istrinya. Pada saat itu Abul As bin Rabi dalam dirinya, dia telah diam-diam menerima Islam. Dia telah diam-diam untuk menerima keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi dia tentu saja waktu itu bisa langsung bergabung di Madinah. Tinggal kirim surat ke istrinya, kamu nyusul ke sini ya. Hanya saja Abul As bin Rabi berpikir tentang titipan-titipan yang masih ditanggungnya di Mekah. Jadi titipan-titipan inilah yang menjadikan dia kembali ke Mekah untuk menyelesaikan semua urusan amanah dan perjanjian-perjanjian bisnis yang telah dibuatnya terdahulu. Sehingga ini menunjukkan sekali lagi sifatnya yang amanah, sifat yang terpercaya dalam bisnis, dan dari ayah yang semacam inilah Sayyidah Umamah binti Abil As ini lahir. Nah, dia pulang ke Mekah, ternyata betul setelah dia menyelesaikan urusan-urusannya, dia segera memerintahkan agar istrinya berangkat untuk berhijrah ke dulu yang Madinah. Iya, pada waktu itu. Nah, kondisinya Abul As ini kemudian masih kemudian harus menunggu beberapa waktu. Karena apa? Karena dia khawatir ada yang dia lupakan. Saking hati-hatinya. Di antara transaksi-transaksi, di antara akad-akad itu dia khawatir ada yang dia lupakan, ada yang kemudian masih orang mungkin punya tanggungan yang belum diselesaikan. Jadi dia masih mengumumkan, ini sebelum saya nanti pergi, kalian yang masih punya urusan dengan saya silahkan diselesaikan. Sementara dia mempersilahkan istrinya untuk berangkat terlebih dahulu ke Madinah pada saat itu. Dan ketika itu Abul As bahkan sejak pulang dari Madinah ini, karena dia masih menyembunyikan keislamannya, dia itu tidak menyentuh istrinya. Jadi istrinya pun bahkan juga tidak tahu bahwa suaminya sudah menganut Islam. Kemudian saking berhati-hatinya. Kemudian dia mempersilahkan istrinya ini bersama saudaranya tadi Kinanah untuk menuju ke Madinah untuk berhijrah. Sehingga pada saat itu ternyata di tengah jalan Sayyidah Zainab ini dihadang oleh seorang kafir Quraisy namanya Habbar bin Al-Aswad yang bahkan kemudian melempari beliau dengan tombak sampai Sayyidah Zainab ini terluka. Dan karena lukanya ini Sayyidah Zainab harus kembali ke Makkah untuk kemudian merawat dirinya sampai sembuh, baru kemudian bersama Umamah dan juga Kinanah bin Abil As berangkat kembali ke Madinah untuk melaksanakan hijrah. Nah, setelah Abul As bin Rabi ini kemudian menyelesaikan semua urusannya, mengembalikan semua amanahnya, menuntaskan akad-akad, termasuk akad-akad dagang yang belum selesai itu ternyata harus dia selesaikan lebih dulu, supaya kemudian yang nitip modal juga tidak dengan tangan hampa mendapatkan keuntungan dari bisnis yang dia jalankan. Selesai tuntas semuanya, barulah dia kemudian menuju ke kota Madinatul Munawwarah untuk berhijrah dan menjumpai kembali istrinya, yakni Sayyidah Zainab binti Rasulullah SAW. Sampailah beliau di kota Madinah, dan tadi seperti yang kita katakan, begitu mereka berkumpul kembali sebagai mukmin dan mukminah, maka Nabi SAW tidak mengulang akad nikah yang terjadi di antara mereka. Mereka berhimpun dalam keluarga yang sangat bahagia, dan Umamah binti Abil As menjadi cucu kesayangan Rasulullah SAW yang sejak kecil, termasuk di antara riwayat yang sampai kepada kita, Umamah ini sering digendong Rasulullah ke Masjid Nabawi. Diajak ketika beliau sholat mengimami para sahabat, bahkan juga diajak ketika bermajelis ilmu di pangkuan Nabi SAW. Hubungan dan kakek dan cucu yang sangat-sangat akrab, sangat dekat. Bahkan ini seorang cucu perempuan, dan ini menjadi teladan Rasulullah untuk para sahabat. Karena pada waktu itu
hubungan antara kakek dengan cucu itu tidak seperti itu. Tidak Apalagi digambarkan, perempuan ya. apalagi cucu perempuan. Nah, dari apa yang dilakukan Nabi SAW kepada Sayyidah Umamah binti Abil As ini pula kita mengambil pelajaran bagaimana tata cara sholat sambil kita mungkin sedang merawat atau menjaga anak kecil. Jadi tidak ada halangan untuk sholat sambil menggendong anak kecil, di mana riwayat-riwayatnya banyak sekali para sahabat menyaksikan bagaimana Nabi SAW menjadi imam dengan menggendong Umamah binti Abil As ketika sholat. Ketika beliau berdiri, maka Umamah yang digendong. Ketika Nabi SAW merukuk, kemudian dia diletakkan. Nanti ketika berdiri kembali, maka digendong lagi oleh Nabi SAW. Jadi dengan ini kita mendapatkan pelajaran bagaimana caranya. Ketika misalnya ada seorang istri sedang ditinggal oleh suaminya di rumah sholat sendiri dan anaknya tidak bisa diletakkan, akan menangis dan sebagainya, maka boleh menggendong anak sambil sholat ini dengan tata cara yang sudah diajarkan Rasulullah melalui Sayyidah Umamah binti Abil As. Kemudian juga misalnya bapak-bapak lagi bawa anaknya, atau karena istrinya sedang ada acara dibawa ke masjid lah anak ini, kemudian dia menggendong anak ini ketika sholat. Ya, maka ada tata cara yang dicontohkan Rasulullah dengan apa yang beliau lakukan kepada cucunya, yakni Sayyidah Umamah binti Abil As. Termasuk juga misalnya ketika cucu-cucu ini bermain bersama beliau, ikut ke masjid, kita juga dapat cerita bagaimana ketika Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib naik ke punggung beliau ketika Rasulullah SAW sedang sujud, sehingga Nabi memperlama sujudnya ya, tidak kemudian memaksa untuk bangkit dari sujud yang membuat anak ini terputus kesenangannya, yang membuat anak ini mungkin bahkan jatuh dari punggung beliau, yang membuat anak ini kemudian menjadi kurang menyukai sholat. Nah, ini jangan sampai terjadi, tapi Rasulullah membuat sholat itu sebagai sesuatu yang sangat nyaman bagi anak-anak kecil, sebagai bagian tarbiyah kepada mereka agar memahami sholat sebagai sebuah ibadah yang sangat asik, ibadah yang penuh dengan kebaikan, kedamaian, kasih sayang, yang kemudian menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta juga terhadap masjid gitu. Betul, anak-anak ini juga senang ke masjid, ketemu dengan orang-orang soleh, ketemu dengan orang-orang baik yang ada di masjid, dan ini menjadi sebuah pembelajaran luar biasa bagi kita dalam soal parenting. Inilah kisah Umamah binti Abil As yang disayang Rasulullah SAW. Dan Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ya, dengan nada cemburu beliau pernah menceritakan betapa Umamah itu sangat disayangi oleh Nabi SAW sebagai cucu kesayangan gitu ya. Untungnya dia bukan istri Nabi yang lain. Kalau istri Nabi yang lain, kata Aisyah, aku nggak akan rela dengan itu. Tapi karena beliau adalah cucu, Umamah ini adalah cucu, maka ini menjadi sebuah kemakluman bagi Aisyah. Di mana pada suatu saat Rasulullah mendapatkan sebuah kalung yang sangat indah sebagai hadiah untuk beliau, yang kalung ini terbuat dari emas. Maka Nabi SAW bersabda ketika itu, akan kuhadiahkan kalung ini kepada yang paling aku cintai di antara keluargaku. Maka orang-orang mengira ini akan dihadiahkan kepada Aisyah sebagai istri yang sangat beliau sayangi. Tapi ternyata beliau memanggil Umamah. Kemudian, wahai Umamah, kemari. Kemudian beliau pakaikan kalung itu kepada Umamah dan beliau mengatakan, wahai Umamah, berhiaslah dengan kalung ini. Berhiaslah dengan kalung ini. Kemudian Ibunda kita Aisyah menceritakan lagi, Najasyi Asamah dari Habasyah itu mengirimkan cincin emas kepada Nabi SAW sebagai hadiah, dan batunya itu berhias batu Habasyah yang indah, dan ini seperti cincin Rasulullah yang juga hiasannya batu Habasyah, yang cincin itu dijadikan sebagai stempel beliau. Maka Nabi SAW lagi-lagi mengambil cincin itu dengan satu ranting kayu begitu ya, karena beliau tidak ingin menyentuh emas yang memang tidak dihalalkan bagi laki-laki untuk memakainya. Sebagai bentuk kehati-hatian beliau tidak menyentuhnya. Kemudian beliau ambil dengan ranting, kemudian beliau mengatakan, mana Umamah. Kemudian Umamah dipanggil, kemudian diberikanlah Nabi SAW oleh Nabi SAW cincin itu, dan dikatakan, wahai Umamah, ini adalah hadiah dari Najasyi Asamah, ku berikan kepadamu, maka berhiaslah dengannya. Sehingga ini Umamah ini menjadi gadis kecil kesayangan Rasulullah SAW yang beliau berikan hadiah-hadiah berupa perhiasan-perhiasan terbaik untuk Umamah. Dan Umamah ini juga disayangi oleh bibi-bibinya, ya, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulthum, yang qadarullah memang bundanya Sayyidah Zainab itu wafat pada tahun ke-8 Hijriah. Karena Sayyidah Zainab ini putri tertuanya Rasulullah. Putri tertua Nabi SAW. Jadi yang pertama wafat di Madinah itu Sayyidah Ruqayyah.
istri Sayyidina Utsman, yaitu ketika perang Badar. Sayyidah Ruqayyah sudah wafat, kemudian Sayyidina Utsman menikah dengan Sayyidah Ummu Kulsum. Kemudian putri kedua Nabi SAW yang wafat adalah Sayyidah Zainab ini, yang kemudian wafat pada tahun ke-8 Hijriah, di mana kemudian Sayyidah Umamah ini tinggal dirawat oleh ayahandanya Sayyid Abul As bin Rabi, dan Abul As juga wafat pada tahun ke-12 Hijriah pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga Umamah ini menjadi gadis yatim piatu begitu. Sehingga ketika kemudian Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha juga menyusul Nabi SAW wafat, ternyata Sayyidah Fatimah berpesan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidak ada wanita yang aku percaya untuk menggantikanku melayanimu kecuali keponakanku Umamah. Gitu. Jadi ini memang bagian dari wasiatnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sepanjang hidupnya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali tidak pernah menikahi wanita yang lain. Tetapi ketika Sayyidah Fatimah meninggal, ya ada Sayyidah Asma binti Umais mendampingi Sayyidina Ali, ada pula salah satu yang direkomendasikan oleh Sayyidah Fatimah kepada suaminya adalah Umamah. Dan memang Umamah ini juga memiliki banyak pemiripan dengan bibinya Fatimah, sehingga Fatimah tahu ini yang akan mengikat cinta Sayyidina Ali dengan keluarga Rasulullah SAW, yakni cucu Nabi SAW yang bernama Umamah, yang merupakan keponakannya Fatimah sendiri. Maka Sayyidah Umamah binti Abil As ini mendampingi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya sejak awal ya, setelah diwasiatkan oleh Sayyidah Fatimah sampai kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib gugur syahid di Masjid Kufah ketika mengimami sholat subuh, di mana terjadi pembunuhan kepada beliau oleh kaum Khawarij. Dalam hal ini adalah Abdurrahman bin Muljam yang pernah mengatakan, aku membeli pedang seharga 1000 dirham dan membeli racun seharga 1000 dirham, lalu kulumuri pedang itu dengan 1000 dirham yang dengannya aku berdoa di multazam, semoga Allah mengizinkan agar pedang itu membunuh manusia yang paling buruk, gitu ya. Jadi Abdurrahman bin Muljam ini yang termasuk seorang Khawarij ini, ya dia mengalami ketertipuan, ya pemahaman Khawarij yang kemudian sangat menyesatkan. Mereka adalah para qurra, mereka sebenarnya para penghafal Al-Quran, tetapi disebutkan Rasulullah Al-Quran tidak pernah melewati kerongkongan mereka. Hanya sekedar bacaan. Sekedar bacaan saja, dan mereka terkena faham takfiri yang parah, mengkafirkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk yang terlibat dalam tahkim ya, tahkimnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin al-As ya, di Daumatul Jandal ini dianggap tidak sah dan melanggar apa yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran, dan mereka punya syiar ayat inil hukmu illa lillah ya, tidak ada tahkim kecuali dengan haknya Allah. Jadi menurut mereka kalau Sayyidina Ali yakin di atas kebenaran dan keimanan, harusnya musuhnya ini diperangi sampai tuntas, sampai dihabisi gitu ya. Jadi mereka tidak membenarkan orang-orang yang bughat, yakni Sayyidina Muawiyah dan kawan-kawan ini, sebagai orang yang masih mukmin. Bagi mereka bughat kepada khalifah yang sah, yakni Sayyidina Ali, maka mereka lepas dari keimanan alias sudah kufur semuanya. Dan begitu Sayyidina Ali mau bertahkim dengan orang-orang yang kufur, maka beliau juga dianggap kufur. Sehingga mereka mengkafirkan semua sahabat ini dengan pemahaman mereka yang sangat parah. Sebenarnya Sayyidina Ali pernah mencoba untuk menyadarkan mereka, di antaranya dengan mengirim Sayyidina Abdullah bin Abbas ya. Sehingga mereka berkumpul di satu desa namanya Harura di Irak. Nah makanya kemudian mereka dikenal dengan kaum Haruriyah karena mereka kumpulnya di desa Harura itu. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas menemui mereka, dia tanya, coba apakah kalian hafal ayat ini gitu ya? Ayat apa? Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka hendaklah dua orang laki-laki dan perempuan, yakni suami dan istri yang berselisih, mengutus seorang hakim dari keluarganya si laki-laki dan mengutus seorang hakim dari keluarga si perempuan untuk menyelesaikan atau melakukan islah dari kedua pasangan ini demi menyelamatkan rumah tangga mereka. Maka ketika ditanya apakah kalian hafal ayat itu, mereka semua bisa membaca itu dan hafal. Karena penghafal Quran. Iya, dan kemudian Sayyidina Ibnu Abbas bertanya, menurut kalian jika seorang hakim diutus oleh keluarga laki-laki
dan seorang hakim diutus oleh keluarga perempuan untuk menyelamatkan sebuah ikatan keluarga, termasuk anak-anak mereka, melangsungkan keutuhan keluarga, menjaga harmoni sebuah keluarga, itu diperintahkan oleh Allah, maka manakah yang menurut kalian lebih utama, tahkim yang seperti itu, ataukah tahkim yang bisa melindungi ribuan atau puluhan ribu nyawa umat Islam? Maka akhirnya kemudian dari 10.000, 7.000 orang di antara mereka kembali ke pangkuan kebenaran gara-gara apa yang disampaikan Ibnu Abbas ini. Iya juga ya, di situ kias aulawi. Kalau tahkim antara suami istri yang berselisih saja diperintahkan Allah, apalagi tahkim di antara umat Islam. Padahal jelas ada perintahnya fa'aslihu bainahuma. Maka hendaklah kalian damaikan di antara keduanya. Maka ini gara-gara hujahnya Ibnu Abbas itu 7.000 kembali ke pangkuan Islam, sementara 3.000 yang lainnya ini tetap ngeyel, angel, ngajak duel, ngajak perang begitu ya, sehingga diperangi oleh Sayyidina Ali. Dan dari kalangan ini yang kemudian lolos dari peperangan ini, ada yang kemudian tadi dendamnya luar biasa kepada Sayyidina Ali, sehingga merencanakan pembunuhan seperti dari Abdurrahman bin Muljam tadi. Maka pada suatu subuh, sebenarnya yang mau dibunuh bukan cuma Sayyidina Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan juga mau dibunuh, Amr bin Al-As juga mau dibunuh. Karena menurut Khawarij ini 3 gembong yang bikin umat berpecah belah. Kalau nggak salah sebutnya 3 toghut juga. 3 toghut ya, oleh orang-orang Khawarij disebut begitu. Maka 1 orang dikirim ke Mesir untuk membunuh Amr bin Al-As, 1 orang dikirim ke Damaskus untuk membunuh Muawiyah, 1 orang dikirim ke Irak untuk membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang ke Damaskus gagal karena Sayyidina Muawiyah tidak ke masjid gitu ya. Amr bin Al-As sedang sakit sehingga tidak menjadi imam, ya, tidak menjadi imam di Fustat ketika itu di Kairo. Dan yang berhasil adalah yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang memang Sayyidina Ali tidak pernah dikawal, tidak pernah mendapatkan perlakuan VIP sama sekali, kayak orang biasa begitu, mengimami sholat subuh, sampai ketika kemudian di kepala beliau itu dihantamkan pedang, darah mengalir sampai membasahi jenggotnya dan menetes-netes, beliau masih tetap menyelesaikan sholat. Kemudian beliau bertanya, darah siapa ini? Itu darah engkau ya Amirul Mukminin. Kemudian siapakah yang membunuhku? Kemudian dihadapkanlah Abdurrahman bin Muljam, dan yang berhasil menangkap Abdurrahman bin Muljam ini seorang yang bernama Al-Mughirah bin Naufal. Seorang sahabatnya Sayyidina Ali yang namanya Al-Mughirah bin Naufal. Dia dihadapkan kemudian ditanya oleh Sayyidina Ali, wahai saudara, kenapa engkau ingin membunuhku? Orang itu menjawab tadi, itu 1.000 dirham pedangnya, 1.000 dirham racunnya, dan aku berdoa di Multazam supaya orang paling buruk itu terbunuh oleh pedang ini. Maka Sayyidina Ali ini kan orang yang suka berkelakar ya, kata Sayyidina Umar, Ali itu kelemahannya kok suka berkelakar, padahal kalau dia mau serius sedikit dia jadi khalifah yang ditaati. Jadi kata Sayyidina Ali, doamu insya Allah terkabul. Doamu insya Allah terkabul kalau pedang ini akan membunuh orang yang paling buruk. Wahai Hasan, nanti kalau aku mati, dia hendaklah dikisos atas kematianku. Kamu kisosnya pakai pedang ini sehingga orang paling buruk mati oleh pedang ini. Siapa yang dimaksud orang paling buruk? Pembunuhnya Abdurrahman bin Muljam itu. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wahai Ali, tahukah engkau makhluk yang paling buruk? Maka Ali menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Rasulullah SAW menjawab, yang paling buruk di antara makhluk-makhluk Allah adalah 1, Uhaimyar Thamud yang membunuh untanya Nabi Saleh. Yang kedua adalah orang yang meletakkan pedangnya di sini. Beliau memegang kepala Sayyidina Ali dengan mengelus-elusnya dan kemudian darahnya mengalir sampai di sini. Dan Nabi mengelus-elus jenggot Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Aku ingat ucapan Rasulullah itu, berarti kamu adalah makhluk yang paling buruk, maka doamu akan terkabul, kamu akan terbunuh oleh pedangmu sendiri ini. Gitu ya, itu yang disampaikan Sayyidina Ali ketika itu. Nah, yang mendampingi Sayyidina Ali di saat sakratul mautnya adalah Sayyidah Umamah binti Abil As, dipangku oleh beliau, dan kemudian Masya Allah ya, di situ ekspresi kasih sayang dan cinta dari Sayyidah Umamah untuk suaminya. Tapi dalam sakratul maut itu yang luar biasa, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Sayyidah Umamah, nanti kalau aku meninggal, menikahlah engkau dengan Al-Mughirah bin Naufal. Yang tadi berhasil menangkap Abdurrahman bin Muljam. Maka kemudian dari situlah setelah masa iddah Sayyidah Umamah habis pasca wafatnya Sayyidina Ali, beliau menikah kembali dengan Al-Mughirah bin Naufal. Ada satu riwayat menyebutkan
beliau sempat melahirkan Muhammad Al-Ausat atau salah satu putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau Muhammad Al-Kabir itu adalah Muhammad bin Al-Hanafiyah, Muhammad Al-Ausat ini putra dari Sayyidina Ali dari Sayyidah Umamah. Wallahu a'lam, ada pula yang mengatakan tidak ada putra dari Sayyidina Ali dengan Sayyidah Umamah. Mungkin ada tapi wafat saat kecil seperti yang tadi kita sampaikan Muhammad Al-Ausat. Kemudian setelah menikah dengan Al-Mughirah bin Naufal, maka Sayyidah Umamah melahirkan seorang putra namanya Yahya bin Al-Mughirah bin Naufal, dan dikatakan setelah persalinannya ini Sayyidah Umamah sakit berat dan kemudian beliau juga wafat menyusul suaminya terdahulu, menyusul Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi riwayat kehidupan Sayyidah Umamah ini dalam kehidupan yang penuh ujian, penuh musibah. Tetapi seakan-akan kita melihat Rasulullah SAW seakan tahu bahwa Umamah di masa dewasanya akan menghadapi kehidupan yang berat bersama orang-orang yang dicintainya. Suaminya gugur dibunuh, kemudian anaknya juga meninggal saat kecil dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah tampaknya mencurahkan kasih sayang yang luar biasa besar kepada Sayyidah Umamah binti Abil As ini. Masya Allah.